Sekitar tahun 2010 saya pernah berbisnis telur asin. Kesannya kecil, tapi karena kebetulan memang saya juga orang Padang. Tahu Padang Pak ya? Waktu itu kita produksi telur asin. Karena memang saya relatif sudah luas jaringan, ada telur itu berkembang cepat. Ketika permintaan semakin banyak, saya tidak bisa beli telur. Sejak tahun 60-an sampai tahun 2010, 2011 itu kita cuma dapat 1%. Sekitar 2011 DPR itu mengkomplain pada PT Freeport. Gagah telah melakukan proses pembelaan pada hak-hak rakyat. Naiknya berapa? 3,75%. Kedengarannya enak. Dulu dari sejak dieksplorasi sumber daya emas, ini baru bicara Freeport. Kita belum bicara yang di Sulawesi Utara, belum yang Nusa Tenggara Barat, belum yang terbaru di Halmahera. Jadi negara ini ancur-ancuran. Saya tidak bisa membahasakan kecuali memang penjajahan ini berjalan. Makanya saya tidak pernah mau bosan kalau di mana ada kelompok yang saya anggap akan berteman dengan saya dalam jangka panjang. Gue kasih tahu dulu kalau bahasa Betawinya, gue kasih tahu nih kita ini udah dicek. Dan kita memang tidak punya pengetahuan apa-apa. Ketika 1% dapat diperoleh, kemudian beralih 3,75%, yang terjadi adalah tidak pernah diberikan seperak pun. Terus terang saja kalau mau tuh, kita tuh dalam berbagai event kalah terus. Kita di rumah sendiri, kita dijajah, kita dirampok. Nah makanya orang-orang model saya ini memang ya itu terus diganggu terus. Dikit-dikit dilaporin polisi, dikit-dikit laporin polisi. Karena saya bukan gerakan apa, ya. Posisi saya posisi resmi, diminta resmi oleh negara untuk jadi narasumber. Yang kedua, berkembangnya pola dan gaya hidup yang berakar pada ideologi sekuler, liberal, pluralis. Ini yang jadi persoalan kita hari ini, serius sekali. Pandangan-pandangan yang sifatnya dikit-dikit, oh jangan bobo agama, dikit-dikit agama musuh Pancasila. Apalagi. Nah pandangan-pandangan inilah yang sebetulnya membuat kita jadi sulit. Misalnya acara hari ini. Acara hari ini tentu tidak bisa dibantah, menjadi hadir sebanyak ini cukup disebabkan karena edaran Kementerian Agama. Saya baca juga. Tapi kita berserah kepada Allah, semoga seluruh yang hadir di sini sehat-sehat saja, semua yang bersama dengan kita. Karena bagaimanapun semua tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penting buat kita pahami juga. Kalaupun ada yang mencoba bersikap secara sepihak, tolonglah Anda pahami. Kita akan bilang, kalau sampai kita punya acara dipersoalkan bahkan dibubarkan, bubarkan mall. Karena mall tetap rame. Selama mall masih rame, pusat perbelanjaan masih rame, jangan pernah kita mau dibubarkan. Ya, kita akan lawan. Gitu ya moderator ya. Saya ngambil bocoran dikit ini ya. Tadi ngobrol-ngobrol dengan moderator. Yang ketiga, penguasaan sentra-sentra strategis bangsa kita oleh tirani minoritas. Mungkin saya harus mulai bicara dalam artian kekeluargaan. Sekitar tahun 2010 saya pernah berbisnis telur asin. Kesannya kecil, tapi karena kebetulan memang saya juga orang Padang. Tahu Padang Pak ya? Ente orang Padang juga rupanya ya? Nih duo Padang nih, gimana ceritanya nih? Tapi orang Solo nggak merasa dijajah kan ya? Ini duo Padang gitu. Waktu itu kita produksi telur asin. Karena memang saya relatif sudah luas jaringan, ada telur itu berkembang cepat. Ketika permintaan semakin banyak, saya tidak bisa beli telur. Dari 350 peternak itik, kuyuk, entok, soang atau sejenisnya, unggas-unggasan itu, 350 peternakan, satu pun tidak ada yang bisa kita beli. Kenapa? Karena setiap peternakan itu sudah dikunci oleh para pengusaha-pengusaha Cina. Yang ini 35 juta, 20 juta. Nah, ini penyakit petani-petani di kampung-kampung tuh, kalau sudah pegang uang 25 juta, 30 juta, pertama apa? Beli motor.
Akhirnya duitnya nggak ada lagi, padahal itu kan niatnya untuk beli pakan, buat apa, buat pengembangan. Akibatnya we ndak mau tahu lu punya utang sama we, maka we kalang tadi punya telur, lu aja telur lu kasih gua tiap ali. Akhirnya ketika saya pernah, karena terus terang saya kembangkan, waktu itu saya kembangkan menjadi supplier telur ke pedagang-pedagang martabak telur segala macam. Ditantang sama pedagang, Ustadz, kalau bisa datangkan 200 butir setiap malam, saya langganan. Ternyata satu pun susah, Pak. Karena setiap datang ke situ nggak bisa, semua takut karena dia di sini 25 juta, 15 juta, 35 juta, 40 juta. Akhirnya pengembalian itu diekuivalenkan dengan uang yang 35 juta itu harus bayar dengan telur, dan harga telurnya ditentukan oleh si pembeli. Ini saya harus buka satu yang kecil-kecil dulu, karena kalau kita teruskan nanti ini banyak hal. Oke ya.